Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar masih di tema 2, materi ke-11. Ini materi terakhir di tema ini. Insyaallah minggu depan kita masuk ke tema 3 ya. Kita akan masuk ke tema 3 minggu depan. Nah, di tema ini kita di pertemuan ini atau di materi ke-11 ini pada tema 2 kita akan belajar tentang pengetahuan sosial atau IPS dan SBDP. Nah, Jumat 4 September 2020. Tujuan pembelajarannya, yang pertama tujuan pembelajaran IPS. Nah, setelah nanti mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Kemudian membaca informasi tentang Tari Indang. Oke, pengetahuan sosial. Nah, upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan. Ternyata di awal kemerdekaan Indonesia itu tidak langsung sejahtera, masyarakatnya tidak langsung memiliki berdaya atau mampu secara ekonomi, tapi melalui proses yang sangat panjang. Nah, pada masa-masa awal kemerdekaan masyarakat Indonesia atau Indonesia sebagai bangsa itu sangat mengalami kesulitan ekonomi. Nah, pada awal berdiri Republik Indonesia ini keadaan ekonominya sangat buruk. Hal ini disebabkan ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Di antaranya karena harga barang-barang mahal yang diakibatkan oleh kenaikan harga yang terus-menerus. Jadi harga pada saat itu, pada awal kemerdekaan ini terus meningkat, dari hari ke hari itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sehingga ini mengakibatkan kegiatan ekonomi masyarakat atau kesejahteraan masyarakat semakin terpuruk. Kemudian yang kedua, adanya pembatasan kegiatan ekonomi oleh Belanda. Pada saat itu Belanda masih memonopoli atau masih mengatur laju perekonomian di Indonesia. Karena Belanda menginginkan Indonesia ini kembali ke tangan mereka, maka pemerintah Belanda saat itu membatasi pergerakan atau membatasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia saat itu. Nah, karena hal-hal ini kemudian pemerintah Indonesia saat itu melakukan upaya-upaya peningkatan kegiatan ekonomi atau kegiatan mensejahterakan rakyat Indonesia pada saat awal kemerdekaan negara Indonesia. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah atau dilakukan bangsa Indonesia pada saat itu? Yang pertama adalah bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia saat itu melakukan namanya pinjaman nasional. Apa itu pinjaman nasional? Nah, pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan saat itu, Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka 40 tahun. Jadi pada saat itu Indonesia melakukan pinjaman nasional untuk mengembalikan atau untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Kemudian melakukan konversi. Apa itu konversi? Melakukan pertemuan ekonomi. Nah, pertemuan ekonomi ini dihadiri oleh para cendekiawan, kemudian para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung menangani masalah ekonomi di Jawa. Nah, saat itu baru dilaksanakan di Jawa. Nah, konferensi ini dipimpin oleh Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Nah, tujuan konferensi ini yaitu
untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Jadi masalah yang dibahas dalam pertemuan atau konversi ekonomi ini yaitu tentang produksi dan distribusi barang. Kemudian distribusi makanan dan pakaian. Kemudian juga membahas tentang status dan administrasi perkebunan karena Indonesia saat itu dikenal dengan perkebunannya yang luas. Nah, kemudian upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia selanjutnya adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, apa ini? Ini adalah membentuk badan yang pembentukan badan ini diinisiatif atau dipelopori oleh Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani saat itu. Nah, badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka 2 sampai 3 tahun ke depan. Jadi saat itu Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani ini menginisiasi atau membentuk badan ini untuk merancang kegiatan ekonomi atau penanggulangan ekonomi dalam waktu 2 sampai 3 tahun ke depan saat itu. Nah, kemudian merencanakan atau membentuk atau merencanakan Kasimo atau dikenal dengan Kasimo Plan. Nah, Kasimo Plan ini disusun oleh Menteri Urusan Makanan yaitu IG atau IJ Kasimo. Nah, program ini merupakan rencana produk 3 tahun dari tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa tujuan pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar jadi isi Kasimo Plan ini adalah rencana 3 tahun, rencana produksi selama 3 tahun. Nah, dalam Kasimo Plan ini itu nanti akan kita bahas ada rencana-rencana Kasimo Plan-nya. Nah, yang terakhir adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Jadi saat itu BR Motik menginisiasi atau pimpinan organisasi ini memimpin organisasi ini bertujuan atau membentuk organisasi ini dengan tujuan menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat menyelamatkan diharapkan dapat melengkapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh pertahanan ekonomi bangsa Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk tujuan Persatuan Tenaga Ekonomi yang diinisiasi atau yang dipimpin oleh BR Motik ini menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Jadi partisipasi itu keikutsertaan swasta dalam kegiatan ekonomi ini. Nah, ini adalah isi Kasimo Plan. Nah, isi Kasimo Plan ini yang pertama menanami tanah kosong di Sumatera Timur seluas 2.081.277 hektar. Kemudian di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Jadi melakukan penanaman bibit-bibit unggul di Jawa. Kemudian 3, pencegahan kembalian hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Dan 4, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. 5, transmigrasi. Transmigrasi ini adalah perpindahan dari
kota ke desa. Jadi saat itu masyarakat Jawa dipindahkan atau dikirim ke daerah-daerah yang belum banyak penghuninya saat itu, seperti Kalimantan, Sumatera, itu sampai ke Papua itu banyak didominasi atau dikirim orang-orang Jawa. Oke, itu adalah pelajaran IPS kita pada hari ini. Nah, seni budaya dan prakarya. Nah, di pembelajaran ini kita akan belajar tentang tari indang. Apa itu tari indang? Tari indang atau juga dikenal dengan tari dinding badindiang adalah salah satu tarian khas pesisir Parimanan, Sumatera Barat. Gerakan tari yang tegas serta diiringi dengan tutur lisan di sekitar mirip dengan tari saman Aceh. Namun gerakan tari indang lebih variatif dan syarat akan dakwah. Nah, tari indang ini sebenarnya bertujuan merujuk pada alat musik yang menyerupai rebana namun berukuran lebih kecil, sekitar 18 sampai 25 cm. Ini juga menjadi pembeda antara tari indang dengan tari saman. Jika tari saman menggunakan pelafalan serta bunyi-bunyian akapela yang berasal dari tepuk tangan dan anggota badan, tari indang banyak menggunakan indang sebagai pengatur tempo musik. Indang ini adalah alat yang bentuknya seperti rebana tadi. Nah, gerakan tari indang, jumlah penari indang ini biasanya bervariasi antara 9 sampai 25 orang. Yang penting ganjil, gerakan dibuat dinamis dan variatif. Sesekali para penari memegang dan memukul indang untuk menghasilkan bunyi-bunyi sekaligus mengatur tempo. Kandang indang ditaruh di depan dan sesekali dijentik dengan jari mereka. Gerakan tari indang meliuk ke depan dan ke belakang berselang-seling. Kadang ke kanan dan ke kiri secara bergantian, namun masih tetap dalam satu soft atau satu barisan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah indang ya. Ini adalah indang. Nah, ini adalah indang. Ini indang. Oke. Nah, gerakan tari indang ini hampir sama dengan tari saman. Nah, ada dua hal yang wajib pada tari indang ya. Yang pertama adalah harus adanya tukang alih. Apa itu tukang alih? Tukang alih adalah orang yang berfungsi sebagai pemimpin tarian serta menentukan perubahan setiap gerak tari. Posisinya tergabung di dalam tarian. Ia memberi beberapa kode saat momen pergantian gerakan. Selain itu, tukang alih juga berperan dalam mengatur tempo dan dinamika tarian. Ini namanya tukang alih atau mengalihkan. Nah, yang kedua tukang zikir. Tukang zikir adalah orang yang biasanya berada di belakang dan di luar barisan tari. Tugasnya adalah untuk menyanyikan nyanyian tari. Tukang zikir biasanya berjumlah 1 orang. Saat tukang zikir menyanyi, nyanyian akan diulang dan diikuti semua penari secara bersama-sama. Ini adalah tari indang. Oke. Nah, nanti ini contoh tariannya, penjelasan lebih lengkapnya Bapak akan taruh di linknya di deskripsi. Silahkan kalian klik deskripsinya agar menambah pengetahuan kalian. Oke, sekian dari Bapak hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.